Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati, NIM 15191171304. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum, identifikasi bahaya dan risiko serta pengendalian risiko pada aktivitas di lingkungan rumah. Di sini saya akan mengidentifikasi 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas mencuci piring, kemudian aktivitas memberi makan ternak, dan yang ketiga adalah aktivitas menyetrika pakaian. Dari ketiga aktivitas tersebut, saya melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko serta melakukan pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian risiko, yaitu ada 5. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control, yang keempat administrasi, dan yang kelima adalah alat pelindung diri. Di sini potensi bahaya digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu hazard mekanik, yang kedua adalah hazard fisika, yang ketiga adalah hazard kimia, yang keempat adalah hazard biologi, dan yang kelima adalah hazard ergonomi. Hazard mekanik terhadap aktivitas mencuci piring, yaitu alat-alat masak yang mudah pecah dan tajam seperti piring kaca dan juga pisau. Risiko yang ditimbulkan yaitu tersayat dan juga terluka. Pengendalian risiko terhadap bahaya mekanik yang pertama yaitu adanya alat-alat masak yang mudah pecah dan juga tajam seperti piring, gelas, dan juga pisau. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi di sini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alat-alat masak tersebut merupakan peralatan yang wajib dan harus digunakan. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti alat makan yang mudah pecah seperti piring dan juga gelas menggunakan alat masak yang berbahan dasar plastik. Dan yang ketiga adalah rekayasa engineering. Rekayasa engineering dapat dilakukan dengan memberikan penutup atau pelindung pada pisau yang tajam. Dan yang keempat adalah administrasi. Administrasi yang dapat dilakukan yaitu membuat prosedur kerja yang aman serta memberikan rambu-rambu K3 di tempat yang mudah dijangkau. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri atau APD.
APD yang dapat digunakan adalah safety glove atau sarung tangan. Bahaya mekanik yang kedua yaitu cobek dengan bahan batu. Risiko yang ditimbulkan yaitu tertimpa dan juga tergores. Pengendalian risiko terhadap bahaya mekanik yang kedua yaitu cobek dengan bahan batu yang berat. Hal ini dapat dikendalikan. Yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan cobek dari bahan batu yang ukurannya sangat besar dan juga berat. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti cobek dari bahan batu menggunakan cobek dari bahan kayu. Yang ketiga adalah rekayasa engineering. Rekayasa engineering dapat dilakukan dengan menempatkan cobek dari bahan batu di tempat yang berbeda. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan membuat urutan pekerjaan, yaitu dengan mencuci piring cobek pada bagian terakhir. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan adalah safety glove atau sarung tangan. Bahaya mekanik selanjutnya yaitu ukuran wastafel yang terlalu kecil dan juga sempit. Akibatnya yaitu menimbulkan risiko terbentur saat mencuci piring. Pengendalian risiko terhadap bahaya mekanik yang ketiga yaitu ukuran wastafel yang terlalu kecil. Di sini dapat dikendalikan yang pertama yaitu substitusi dengan cara mengganti wastafel dengan ukuran kecil menggunakan wastafel yang ukuran lebih besar. Selanjutnya yaitu rekayasa engineering. Rekayasa engineering dilakukan dengan modifikasi bentuk atau desain dari wastafel menjadi beberapa bagian. Fungsinya untuk memisahkan antara alat-alat masak dari bahan yang berbeda, seperti yang tajam dan mudah pecah. Selanjutnya yaitu administrasi, dilakukan dengan membuat prosedur kerja yang aman, serta menerapkan rambu-rambu K3 yang mudah dijangkau. Yang kelima yaitu alat pelindung diri, dilakukan dengan menggunakan safety glove atau sarung tangan. Hazard fisika pada aktivitas mencuci piring yang pertama yaitu suhu ruangan dapur tempat mencuci piring yang terlalu panas. Hal ini dapat menimbulkan risiko yaitu kelelahan dan dehidrasi. Pengendalian risiko terhadap bahaya fisika yaitu suhu ruangan dapur yang panas atau tempat mencuci piring. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan rekayasa engineering dengan memberikan ventilasi atau exhaust fan pada area dapur sehingga akan meningkatkan sirkulasi udara. Dan kemudian adalah pengendalian administrasi dilakukan dengan mengonsumsi air minum yang cukup. Hazard kimia yang terdapat pada aktivitas mencuci piring yaitu adanya cairan pembersih yang mengandung petaletes atau biasanya cairan pembersih yang mengandung parfum. Hal ini menimbulkan risiko yaitu iritasi pada kulit seperti gatal-gatal dan juga gangguan pernapasan. Pengendalian risiko terhadap bahaya kimia yaitu cairan pembersih yang mengandung petaletes atau biasanya cairan pembersih yang mengandung parfum. Dapat dikendalikan yang pertama yaitu dengan eliminasi, dengan menghilangkan cairan pembersih yang mengandung parfum. Selanjutnya yaitu substitusi, dengan mengganti cairan pembersih menggunakan cairan pembersih yang tidak mengandung parfum. Yang ketiga adalah rekayasa engineering. Rekayasa engineering dapat dilakukan dengan menempatkan cairan pembersih pada wadah yang lebih aman sehingga tidak mudah tumpah. Selanjutnya yaitu administrasi dengan memberikan informasi bahaya, dan selanjutnya adalah alat pelindung diri atau APD dengan menggunakan safety glove atau sarung tangan. Hazard biologi pada aktivitas mencuci piring yang pertama yaitu adanya mikroorganisme seperti jamur, bakteri pada sisa-sisa makanan. Risiko yang ditimbulkan yaitu adanya iritasi kulit seperti gatal-gatal dan diare. Pengendalian risiko terhadap bahaya biologi yaitu mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur
yang ada pada sisa makanan saat mencuci piring dapat dikendalikan dengan yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan membuang sisa makanan yang sudah menumpuk. Selanjutnya yaitu rekayasa engineering. Rekayasa engineering dilakukan dengan membuat desain wadah pembuangan sisa makanan yang tidak terendam air, sehingga sisa makanan tidak mudah membusuk. Dan yang keempat adalah membiasakan untuk melakukan pembersihan terhadap wadah sisa makanan secara rutin. Dan yang kelima atau terakhir adalah alat pelindung diri, menggunakan safety glove atau sarung tangan. Hazard ergonomi pada aktivitas mencuci piring, yaitu tempat mencuci piring atau wastafel yang terlalu rendah. Hazard ini menimbulkan risiko, yaitu pegal dan nyeri pada bagian leher dan juga pundak. Pengendalian risiko terhadap bahaya posisi wastafel yang terlalu rendah dapat dilakukan dengan rekayasa engineering, yaitu mendesain ulang wastafel dengan posisi yang lebih tinggi. Kemudian pengendaliannya yaitu administrasi, dengan cara istirahat apabila telah mengalami keluhan atau merasa kelelahan setelah melakukan kegiatan yang berulang. Hazard ergonomi selanjutnya yaitu berdiri terlalu lama saat mencuci piring. Hal ini dapat menimbulkan risiko yaitu kelelahan dan juga nyeri pada kaki. Selanjutnya, pengendalian risiko terhadap bahaya ergonomi, yaitu posisi yang selalu berdiri saat melakukan kegiatan mencuci piring. Hal ini dapat dikendalikan dengan yang pertama yaitu rekayasa engineering, yaitu dengan memberikan tempat duduk pada saat melakukan aktivitas mencuci piring. Selanjutnya yaitu pengendalian administrasi dengan cara istirahat apabila telah mengalami keluhan atau merasa kelelahan setelah melakukan kegiatan yang berulang. Bahaya ergonomi selanjutnya yaitu kepala yang terus menunduk saat melakukan cuci piring atau kepala yang menunduk terlalu lama. Hal ini dapat berisiko yaitu kelelahan dan juga nyeri pada bagian leher. Pengendalian terhadap bahaya ergonomi yaitu kepala yang terus menunduk saat melakukan aktivitas mencuci piring dapat dilakukan dengan pengendalian administrasi, yaitu menerapkan istirahat apabila telah mengalami keluhan dan juga kelelahan.